Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam semangat untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Selamat datang di video pembelajaran statistika pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi salah satu topik yang sangat penting dalam analisis data, yaitu regresi linear sederhana. Mengapa kita perlu mempelajari regresi? Karena di dunia nyata, kita sering ingin memahami hubungan antara dua hal. Misalnya, apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian? Atau apakah tingkat stres kerja mempengaruhi kinerja guru di sekolah? Nah, regresi linear sederhana membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara ilmiah. Ia menjadi dasar dari banyak analisis dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan teknologi. Di akhir video ini, kalian tidak hanya akan memahami konsepnya, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam analisis data pendidikan yang sesungguhnya. Jadi, siapkan buku catatan, buka pikiran, dan mari kita mulai perjalanan pembelajaran kita hari ini dengan semangat. Pembelajaran ini mengacu pada sub capaian pembelajaran mata kuliah tentang penerapan metode statistika untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian pendidikan. Melalui video ini, Anda akan mampu memahami konsep dasar regresi linear sederhana, mengidentifikasi variabel bebas dan terikat, menjelaskan asumsi penting dalam model regresi, menerapkan regresi linear dalam kasus nyata. Simak video ini dan cermati, catat poin pentingnya, dan ikuti latihan interaktif di akhir video. Saya akan menjelaskan terkait dengan konsep regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah teknik statistik yang memodelkan hubungan linier antara dua variabel, yaitu variabel bebas yang biasa kita sebut sebagai variabel X dan variabel terikat yang biasa kita sebut sebagai variabel Y. Regresi linear sederhana menggambarkan hubungan linier antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX plus error. Y merupakan nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan E adalah residu atau error. Ada tiga komponen utama pada model regresi yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah variabel X, atau kita sebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau variabel Y, biasa kita sebut sebagai variabel terikat. Nah, untuk variabel dependen atau variabel Y ini adalah variabel yang dipengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah residual, di mana residual ini merupakan perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Nah, dari penjelasan tersebut, saya berharap kalian bisa membedakan ketika ada data yang mana merupakan variabel X dan yang mana merupakan variabel Y. Ada beberapa asumsi penting pada model regresi linear sederhana yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah linearitas, artinya hubungan antara X dan Y harus bersifat linear. Yang kedua adalah normalitas residual, di mana residunya harus berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah independensi residual. Di sini residunya juga harus independen satu sama lain. Kemudian yang keempat yaitu homoskedastisitas. Artinya varian residual harus konstan di semua tingkat X. Dan yang terakhir yaitu tanpa autokorelasi. Nah, ini khusus untuk data runtut waktu. Artinya tidak ada korelasi antara residualnya. Ada beberapa nilai dari hasil regresi yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama adalah nilai B. B itu adalah nilai koefisien regresi, di mana nilai ini menunjukkan arahnya bisa positif atau negatif, serta kekuatan pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua yaitu nilai A. Nilai A di sini adalah nilai intercept, di mana menunjukkan nilai rata-rata Y ketika nilai X adalah 0. Kemudian yang ketiga yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi ini digunakan untuk memvalidasi apakah koefisien yang ditemukan signifikan secara statistik atau tidak. Jadi, pada hasil regresi linear sederhana, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan atau disimpulkan tolak H0. Artinya,
variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Regresi linear sederhana memiliki berbagai aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia akademik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, kita bisa memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar, atau menilai seberapa besar pengaruh stres kerja terhadap produktivitas guru. Di bidang sosial dan ekonomi, kita juga bisa menganalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga, atau bahkan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat lanjut studi ke jenjang perguruan tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan moderasi beragama? Konsep ini juga bisa kita teliti secara kuantitatif dengan bantuan regresi linear sederhana. Misalnya, kita dapat meneliti apakah pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai moderasi beragama, kita sebut sebagai variabel X ya, berpengaruh terhadap sikap toleransi mereka dalam kehidupan kampus, di mana itu adalah variabel Y. Nah, jadi regresi bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kita membaca realitas, memahami pola perilaku, dan merancang perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk latihan mandiri, kalian bisa scan barcode berikut ya. Jangan takut dengan statistik, karena ia bisa membantu kalian membuat keputusan yang cerdas dan ilmiah. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.